Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mulaikan ibadah online kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, datang kepadanya, datang menyembahnya. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Mari kita mau katakan, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku, menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Rasakan jamahan-Mu Tuhan, curahkan urapan Roh Haleluya, haleluya. Kami merasakan jamahan Roh Kudus. Haleluya. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, betapa rindu hatiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu. Amin. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu, Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia,
Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Seperti pujian yang kami nyanyikan ini Tuhan, biarlah hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur Tuhan, penuh dengan rasa terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Pada hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu dalam peribadatan kami pada saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyanyi, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Di tengah keadaan apapun Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu menyanyikan nyanyian yang baru Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam peribadatan kami ini tidak sia-sia Tuhan. Ada janji-Mu yang Engkau akan sampaikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan, pimpin Roh Kudus-Mu dalam peribadatan kami ini. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan setiap kami yang memuji dan besarkan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan yang mengurapi kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, nyatakanlah syukur-Mu lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Puji nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang telah memimpin kita kepada hidup yang benar. Puji Tuhan, katakan hari-hari kulalui bersama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku, hari-hari ku lalui. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan
yang setia memimpin setiap langkah kita. Yesuslah satu-satunya Tuhan yang dapat memimpin orang kepada kehidupan. Bahkan Dia dapat mengangkat orang yang berdosa dan membawanya menjadikan sempurna. Haleluya. Yang dapat beri hidup hanya Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Haleluya. Yang dapat beri hidup, yang dapat beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. yang dapat beri hidup hanya Yesus satu-satunya. Amin. Beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Dia angkat orang berdosa, Dia jadikan sempurna. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Dia angkat orang berdosa, Dia bawa kepada kesempurnaan. Amin. Haleluya. Dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Firman Tuhanlah yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita sedikit demi sedikit kepada kesempurnaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu, relakan hatimu untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Haleluya. Rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Katakan, kami rindu Tuhan, kami rindu sabdamu, kami rindu firman-Mu. Haleluya. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Berfirmanlah, jamah kami, lawat kami dengan firman-Mu yang menurut
firman yang berkuasa, yang dapat mengubahkan setiap hati. Haleluya. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Bekerja lewat hamba-Mu, lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya. hamba-Mu. Amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami orang-orang yang percaya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, urapan-Mu ada atas hamba-Mu dan atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati untuk firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan, mengkoreksi setiap hati kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Engkau bentuk seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan. Kita masih mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini, setelah kita memuji-muji Tuhan, dikuatkan melalui puji-pujian, kita kembali akan diberkati lagi melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa akan terus memberkati kita. Puji Tuhan. Pada kesempatan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di tempat masing-masing. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus pemimpin kepada hidup. Tadi ada kata di dalam ayat ini, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Yesus pemimpin kepada hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini, saudara, dibagi menjadi dua bagian, yaitu di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana kita mendapati bahwa murid Yesus, Petrus, menyembuhkan orang lumpuh. Judul perikop di Alkitab kita. Ya, di sana dinyatakan bahwa kebenaran yang ditekankan oleh Petrus, kebenaran yang ditekankan oleh Petrus saat ia dipakai Tuhan untuk mujizat kesembuhan, yaitu orang lumpuh bisa berjalan di pintu gerbang Bait Allah atau yang disebut gerbang indah. Di sana Petrus menekankan bahwa saat ia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat itu. Tetapi nanti kita akan lihat lagi kemudian di bagian yang kedua, ya, di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Lagi-lagi Petrus, di sana judul perikopnya yaitu khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ya, Petrus memakai ketika dia, ya, melalui pelayanannya Yesus atau Tuhan memakai dia untuk kesembuhan bagi orang yang sakit lumpuh. Di sana Petrus melihat banyak orang-orang yang berkerumun, banyak orang-orang takjub, banyak orang-orang heran. Mengapa orang yang sudah dari sejak lahirnya, ya, karena di ayat 2 dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Dia dalam sakit lumpuh sejak lahirnya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan ketika dia sudah sembuh, dia dapat melompat-lompat, dikatakan ya. Dia dapat melompat-lompat sambil memuji Allah. Banyak orang yang berkerumun, lalu dikatakan mereka, ya, keheranan, takjub. Oleh sebab itulah di dalam khotbahnya, di dalam ayat yang ke-11 sampai 26, Petrus memakai kesempatan itu. Kesempatan di mana keheranan, ketakjuban orang banyak yang melihat kejadian itu, ya. Kesempatan yang dipakai oleh Petrus adalah menyatakan siapa Tuhan Yesus itu. Haleluya. Siapa Tuhan Yesus itu? Yaitu, ya, dari ayat-ayat yang dapat kita lihat di dalam kitab kita, saudara. Yang pertama, Petrus menyatakan siapa Tuhan Yesus itu, yaitu Yesus yang menyembuhkan orang itu, dikatakan. Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Di ayat 6 sampai dengan 8, saya akan bacakan buat kita. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kemudian di ayat yang ke-16, ayat 16, firman Tuhan katakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi, peristiwa itu membuat orang heran, takjub, kagum, saudara. Tetapi keadaan itu dipakai oleh Petrus untuk menyaksikan, untuk menyatakan siapa Yesus itu. Yang pertama, bahwa Yesus itu yang menyembuhkan orang lumpuh itu.
Ketika Petrus berjalan bersama orang-orang percaya lainnya, saudara, ya, orang lumpuh itu memandang kepada mereka. Lalu dia minta sedekah dikatakan. Tetapi Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi dikatakan, apa yang kupunyai, apa yang dipunyai oleh Petrus, ya, akan diberikan kepada orang itu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seperti yang dikatakan, dituliskan oleh Alkitab, bahwa orang itu akhirnya sembuh, dia berdiri, dia melompat-lompat dan mengikuti Petrus bersama rombongan ke dalam serambi Salomo. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian apalagi yang mau dinyatakan? Yaitu yang mau dinyatakan oleh Petrus di dalam ayat-ayat di dalam khotbahnya, yaitu kesembuhan ini merupakan fakta, saudara. Kesembuhan yang dialami seorang lumpuh ini adalah fakta atau bukti bahwa Yesus adalah yang diutus untuk memimpin manusia itu kepada hidup. Kepada hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13, tetap di Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya, dikatakan tadi yaitu bahwa Yesus yang kamu serahkan itu, dikatakan saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-15, demikian ia, yaitu Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini dinyatakan oleh Petrus juga bahwa kesembuhan itu merupakan fakta atau bukti bahwa Yesus yang diutus untuk memimpin manusia itu kepada hidup. Ya, selanjutnya orang Yahudi yang membunuh Yesus dikatakan, ya, tetapi benar orang Yahudi membunuh Yesus, tetapi kedaulatan Tuhan atas peristiwa itu menjadikan peristiwa itu penggenapan nubuat perjanjian lama bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui kematiannya, saudara. Melalui kematiannya. Dikatakan di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ya, harus menderita dikatakan saudara. Ya, kita lihat bahwa Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan kenapa? Karena Yesus adalah ya yang memimpin kehidupan kita kepada hidup. Kepada hidup. Dia yang memberikan kehidupan itu, dia yang menyelamatkan orang yang berdosa melalui kematiannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tema kita tadi yaitu Yesus, pemimpin kepada hidup. Ya, Yesus kita tahu bersama dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Mesias yang diberikan, yang diutus itu untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Lalu Yesus itu adalah juru selamat kita. Juru selamat yang membawa kita kepada keselamatan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan Yesus pemimpin kepada hidup. Pemimpin, kata pemimpin dalam bahasa Yunani memakai kata arkegos. Kata arkegos ini artinya adalah pemimpin atau perintis dikatakan di sana. Pemimpin, perintis atau berjalan yang lebih dulu, berjalan di depan
untuk melindungi, untuk menjaga, untuk memberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kelimpahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu Yesus pemimpin. Dia yang memimpin, merintis, dan berjalan lebih dahulu di depan kita, saudara, untuk melindungi kita, menjaga, memberikan keamanan, kedamaian, sejahtera itu bagi kita. Puji Tuhan, Yesus pemimpin kepada hidup. Hidup dalam bahasa aslinya adalah Zoe. Bicara tentang hidup banyak, saudara, yaitu hidup jasmani, hidup baru, hidup dalam kebangkitan. Tetapi khusus untuk ayat ini memakai kata hidup, yaitu hidup kekal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kekal, ya, hidup kekal. Yesus pemimpin kepada hidup kekal itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang harus melindungi seluruh pengikutnya. Ya, Yesus adalah tipe pemimpin yang selalu ingin melindungi seluruh orang-orang percaya. Bahkan dikatakan sebelum Yesus meninggalkan murid-murid, Yesus sudah terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu untuk murid-muridnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah murid-murid Yesus. Kita adalah orang-orang yang percaya. Selama kita mau tetap beriman, percaya, memegang kebenaran, kita adalah murid-murid Yesus. Dan kita layak menerima penjagaan, perlindungan, dan juga keamanan dan hidup kekal yang disiapkan oleh Yesus itu, saudara. Ia memohon kepada Bapa. Ya, sebelum Yesus pergi meninggalkan murid-murid, dikatakan dia memohon kepada Bapa. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk murid-muridnya. Yesus memohon kepada Bapa agar memelihara mereka. Agar memelihara mereka, agar melindungi mereka. Bahkan supaya murid-murid itu, kita orang-orang percaya, melihat, memandang kemuliaannya, saudara. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 yang merupakan doa Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka satu sama seperti kita. Di ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Lalu di ayat yang ke-15, saudara, Yohanes 17 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita lompat kepada ayat yang ke-24, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini saudara, poin ini menyatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang menjadi pemimpin kepada hidup itu. Dia yang memimpin, yang ingin selalu melindungi, yang ingin selalu mempersiapkan segala sesuatu buat kita, saudara. Dia berdoa kepada Bapa untuk memelihara, menjaga, melindungi, bahkan supaya murid-muridnya, orang-orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat memandang kemuliaannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini
doa dan harapan Yesus untuk kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita menjadikan Yesus menjadi pemimpin kepada hidup itu, saudara, maka kita mendapat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan dapat memandang kemuliaannya di sorga. Sebab apa, saudara? Sebab Yesus yang memimpin kita kepada keselamatan itu. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin kepada hidup itu, saudara, maka dikatakan bahwa kita mendapat pemeliharaan, perlindungan, ya, karena apa? Karena Yesus pemimpin kepada keselamatan itu. Kita menerima keselamatan itu melalui Yesus dengan penderitaannya di kayu salib, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kemudian Yesus juga menjadi pemimpin kita kepada iman itu, saudara. Di pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Yesus memimpin kita kepada iman. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-2. Firman Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Mengapa kita harus dan selayaknya lah, saudara, mari dengan kerinduan hati kita jadikan Yesus sebagai pemimpin hidupmu, memimpin hidupmu saat ini, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Dia yang menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia yang mulia, mau menderita, mau terhina karena kita, saudara. Ya, lalu dikatakan Yesus juga yang memimpin kita kepada iman dan menyempurnakan iman itu, saudara, dengan tetap kematiannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali kepada ayat pokok kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah penyembuhan tadi, saudara. Kisah penyembuhan orang lumpuh itu tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Membuktikan bahwa kuasa Kristus, kuasa Yesus sebagai pemimpin kepada hidup, baik hidup saat ini, saudara, yang diartikan tadi dengan kata Zoe, yaitu hidup jasmani, hidup baru, hidup kebangkitan, bahkan hidup kekal, saudara. Ya, dikatakan kisah penyembuhan si lumpuh tadi, orang lumpuh tadi, membuktikan bahwa kuasa Kristus, kuasa Yesus mematahkan dosa dan memberikan kehidupan dinyatakan kepada orang-orang yang mau percaya. Puji Tuhan. Kepada orang-orang yang mau percaya. Artinya apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain dalam perjalanan hidup kita saat ini. Bahkan sampai hidup yang kekal nanti, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kekal di sorga itu, saudara. Tidak ada pilihan lain dalam perjalanan menuju kehidupan kekal itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya ada satu jalan. Hanya ada satu jalan, yaitu hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja.
Tidak ada yang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah kebenaran itu, Dia adalah jalan itu, Dia adalah kebenaran itu, Dia adalah hidup itu, saudara. Ya, yang membawa kita sampai kepada Bapa, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Ya, kalau tidak melalui aku, dikatakan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita dapat diselamatkan. Kita dapat sampai kepada kehidupan kekal di sorga itu hanya satu-satunya jalan, melalui Yesus saja. Tidak ada banyak jalan sampai ke sorga, saudara. Walaupun banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan banyak, seolah-olah mereka menemukan jalan-jalan baru. Tidak ada, saudara. Jelas firman Tuhan katakan, biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, bahwa satu-satunya jalan sampai kepada Bapa di sorga, kepada hidup kekal di sorga itu, saudara, hanya Yesus saja. Ya, jadi inti dari khotbah daripada Petrus ini, saudara, menyatakan bahwa Yesus sebagai pemimpin kepada hidup, Yesus sebagai pemimpin kepada hidup yang penuh berkat, yang berkelimpahan, yang berpengharapan, hidup yang berarti itu. Yesus adalah sumber kehidupan itu. Yesus adalah sumber kehidupan itu. Bukan saja bersifat jasmani, saudara. Bukan saja bersifat hal-hal jasmani. Bukan bicara hal-hal jasmani saja. Tetapi bicara tentang hal yang rohani, saudara. Bicara tentang kehidupan kekal di sorga. Kehidupan kekal di sorga bersama dengan Allah. Ya. Kehidupan kekal di sorga, masa depan hidup kekal di sorga meliputi apa, saudara? Meliputi bahwa kita akan mengalami kebangkitan tubuh, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sekalipun di dalam dunia ini kita mati, saudara, tetapi Yesus membangkitkan kita. Ada kebangkitan tubuh yang terjadi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-40, firman Tuhan katakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Yesus membangkitkan orang-orang yang sudah mati dalam iman percaya kepadanya pada saat kedatangannya kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Kemudian di ayat yang ke 54 dikatakan apa? "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Artinya apa, saudara? Selama kita tetap ada di dalam kebenaran, percaya, memegang iman teguh kepada Yesus, jangan pernah takut akan hidup ini, saudara. Bahkan hidup yang akan datang, hidup kekal di sorga. Yesus menjadi jaminan, Yesus menjadi
perintis, pemimpin kita dalam hidup ini, dalam hidup sekarang ini, bahkan dalam hidup yang akan datang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bicara hidup tadi, saudara, ya, berapa banyak di dalam pelayanan Yesus, Yesus mengatakan, "Aku adalah roti hidup yang memberikan hidup." Roti hidup yang memberikan hidup. Lalu Yesus juga katakan bahwa Dia adalah air hidup itu. Sehingga kita akan hidup, saudara. Bahkan mengeluarkan aliran-aliran air hidup itu dari kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu dikatakan firman Tuhan juga bahwa Yesus adalah kehidupan itu. Di dalam pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ya, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ini janji, ini pengharapan, ini harapan yang diberikan kepada kita. Orang-orang percaya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apapun keberadaan kita saat ini, saudara. Mungkin kita di dalam keadaan yang kurang, keadaan yang dalam kurang, baik kurang di dalam hal ekonomi, kurang di dalam hal kesehatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap miliki Yesus di dalam hidupmu. Jangan gantikan Yesus dengan apapun, saudara. Ya, tadi bicara tentang hidup, bukan bicara hal-hal jasmani saja, saudara. Tetapi bicara tentang hal-hal rohani yang menjanjikan kepada kita, yang memberi harapan buat kita bahwa memang satu kali kelak kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, kita berada, saudara. Tempat Yesus adalah sorga, kemuliaan itu. Di situ juga kita akan menikmati sorga, menikmati kemuliaan itu. Sebab Dia pemimpin kepada hidup kekal itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian saudara, di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tersedia. Dia tersedia menjadi pemimpin kepada hidup itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita orang percaya, atau sama ada saudara yang sedang mendengarkan ini belum percaya Yesus, ya? Bagaimana kita dapat menikmati atau masuk kepada hidup kekal yang dijanjikan, yang akan diberikan Yesus itu? Ketika saudara, kita semua rindu di dalamnya. Apa yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk kita bisa masuk. Kita bisa menikmati kehidupan yang saat ini di dalam dunia yang jahat, di dalam dunia yang serba sukar dan ganas ini, saudara. Bagaimana kita dapat hidup tetap dengan baik bukan bicara berkelimpahan harta, tetapi baik di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan, di dalam menyenangkan hati Tuhan, sampai kepada kehidupan kekal di sorga itu, saudara. Apa yang harus ada? Bagaimana kita masuk kepada kehidupan itu, saudara? Dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 3 tadi di ayat yang ke-16. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita harus percaya kepada nama Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-16. Kembali saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.
Bagaimana kita masuk kepada hidup itu. Hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang berkelimpahan tadi, hidup yang mempunyai harapan itu saudara. Hidup yang mempunyai arti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yaitu, mari percaya. Percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat ini sampai kepada kehidupan kekal di sorga. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa masuk ke dalam hidup itu saudara. Dikatakan di ayat yang ke-19. Ayat 19, Kisah Para Rasul 3 ayat 19 firman Tuhan katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tadi, percayalah kepada nama Yesus yang dapat melindungi, menjaga, memelihara, memberikan pengharapan itu. Harapan itu menjadikan kehidupanmu berarti. Percaya kepada nama itu. Dia yang akan menyembuhkan kita. Dia yang akan memberkati kita. Dia yang akan menuntun kita kepada kebenaran itu. Sebab dia kebenaran itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu dikatakan dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus. Dikatakan apa saudara? Sadar. Tetap harus sadar. Sadar dan bertobat. Sadar akan pelanggaran-pelanggaran kita, ya, sehingga kita dapat masuk kepada hidup yang disediakan oleh Yesus itu, saudara. Rencana besar yang disediakan oleh Tuhan itu bagi kita. Sadar dan bertobat. Kita harus sadar bahwa dosa menjadi penutup, menjadi pintu yang tertutup, penutup pintu kepada hidup yang disediakan oleh Yesus. Membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa menghalangi kita meraih apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari tetaplah dalam kehidupan kita. Kita sadar, kita ya bertobat. Bertobat dari waktu ke waktu. Bertobat dari hari ke hari. Sehingga apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Sehingga kebenaran itu yang menguasai kita. Bukan dosa, bukan hawa nafsu, bukan keinginan daging saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kebenaran itu, pimpinan firman dan Roh Kudus akan terus memimpin kita di jalan-jalan yang sulit, di dalam hidup yang sukar, tetapi ada kekuatan, ada hal-hal yang diberikan dalam kehidupan kita untuk terus mengarahkan, memimpin kita dan membawa kita sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu semua orang, ya. Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Karena apa? Yesus datang untuk memanggil, mencari orang yang sakit, orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Dan ini merupakan kerinduan Allah buat kita semua, siapapun kita. Siapapun saudara dan saya. Yesus mau datang memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32, firman Tuhan katakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ini adalah ya kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dia mau datang untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kerinduan Tuhan, Allah menghendaki supaya semua orang dapat diselamatkan.
1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Tetapi saya akan baca mulai dari ayat yang ketiga. 1 Timotius 2 ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan menghendaki Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, semua orang diselamatkan, menikmati hidup yang diberikan, disiapkan oleh Tuhan itu bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Mari, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada nama Yesus, tadi saya katakan. Dan biarlah itu termeterai di dalam hati kita. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain dapat membawa kita kepada hidup kekal itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada pengaruh lain, tidak ada oknum lain, tidak ada kekuatan lain, saudara, yang dapat menyelamatkan dan memimpin kita kepada kesempurnaan itu. Hanya Yesus saja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, betapa pentingnya kematian, kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap ingat, untuk kita tetap hargai Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Dan harapan bagi kita untuk mencapai kehidupan di sorga itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah Dia. Tetap jadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu yang memimpin engkau di dalam hidupmu saat ini. Sampai kepada hidup kekal di sorga. Ayat terakhir saya akan bacakan buat kita di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dunia ini, iblis, setan, daging mau mengarahkan kita kepada kebinasaan, saudara. Mau mengarahkan kita kepada hal-hal yang jahat, membunuh, membinasakan, dan membuat kita mati. Bukan saja mati di dalam kehidupan dalam dunia ini, hidup dalam dosa, terus diikat, diseret, dan dibinasakan, tetapi sampai ada kehidupan kekal di neraka, saudara. Menikmati neraka itu, tetapi dikatakan bagi kita yang percaya kepada nama Yesus sebagai pemimpin kepada hidup saat ini, bahkan kepada hidup kekal di sorga. Kita akan menikmati kehidupan yang disiapkan oleh Tuhan. Kita mempunyai hidup itu dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apapun keberadaanmu saat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kesulitan hidup, di dalam sakitnya, penyakit yang menggerogoti hidupmu, di dalam dosa yang mungkin yang mengikat engkau. Mari kembali kepada Yesus. Mari kembali kepada Yesus dan jadikan Dia pemimpin dalam hidupmu. Dan nikmati kembali kasih, anugerah, kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesuslah yang menjadi pemimpin kepada hidup itu dalam hidup kita. Ada anugerah besar yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Siapapun kita, saudara. Nikmati dan terima anugerah besar itu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah heran. Anugerah heran sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat. Sekarang balik dan lihat. Kami terima anugerah heran dan indah itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau selamatkan kami. Kau sembuhkan kami. Kau tebus kami. Haleluya. Dulu aku buta, serta ku tersesat. Sekarang balik dan lihat. Anugerah-Mu besar. Anugerah heran sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan kami yang berdosa ini. Haleluya. Haleluya. Aku buta, Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami melihat kemuliaan dan kebaikan. Oh, rencana-Mu yang besar buat kami. anugerah heran sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Ya Rabbataka ya Rallah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang heran buat kami. Anugerah yang sungguh sangat indah bagi kami. Kami adalah orang-orang yang buta. Kami adalah orang-orang yang tersesat. Kami adalah orang-orang yang terhilang karena dosa memenuhi hidup kami. Tetapi Engkau mau memberikan hidup-Mu Yesus sebagai Tuhan kami, sebagai pemimpin kami, sebagai pembuka jalan untuk kami menikmati anugerah yang heran itu. Anugerah yang besar itu, hidup yang berpengharapan itu, hidup yang berarti itu Tuhan. Ya Rabbaki Alabaya. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati anugerah-Mu, semuanya hanya di dalam-Mu Yesus. Kau lihat setiap kami saat ini Tuhan. Kau lihat
setiap kami. Ya Rabbal Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang datang pada kesempatan ini bagi-Mu Tuhan. Kepadamu Tuhan, Kau mengenal kami, Kau tahu apa yang menjadi keperluan kami untuk hidup ini, untuk setiap usaha kami, untuk setiap kesehatan kami. Tuhan, angkat belenggu-belenggu itu dari kami. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan oleh anugerah-Mu ya Rabbal Alamin. Shekinah glory, glory, glory. Yesus, Yesus, kami mau tetap percaya apapun keberadaan kami. Yesus, 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 kami mau tetap pegang nama Yesus dalam hidup kami, baik senang maupun tidak Tuhan, baik kami sehat maupun kami sakit. Kami yakin di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada arti yang besar. Ya Allah, ya Allah, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Ya Rabbal anugerah-Mu kami perlu selama-lamanya Tuhan. Glory, glory. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang memimpin berjalan di depan kami, Kau yang memberikannya bagi kami. Terima kasih, terima kasih, dan sayang-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, sayang-Mu bagi kami. Anugerah-Mu turun atas setiap kami. Anugerah-Mu,
kasih Bapa di sorga. Kau mengenal setiap kami yang datang pada saat ini kepada Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau yang mau datang bagi kami untuk menyelamatkan kami, untuk memimpin kami dalam dunia yang jahat ini sampai kepada kehidupan kekal di surga. Engkau mau menjadi pemimpin kami kepada hidup itu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu apapun dan dimanapun anak-anak-Mu berada. Dalam kondisi apapun mereka Tuhan. Dalam keadaan sakit, penyakit Tuhan. Cukupkan mereka dengan anugerah-Mu. Kasih sayang-Mu yang besar bagi mereka. Memberikan kekuatan, memberikan sukacita, semangat bagi mereka. Dan buat anak-anak-Mu Tuhan, yang di dalam keadaan dosa saat ini, mereka dibelenggu kuasa dosa itu Tuhan. Oleh firman-Mu ingatkan mereka, terangi hati pikiran mereka, mereka kembali berbalik dan menikmati kembali anugerah besar itu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun keberadaan setiap anak-anak-Mu, Engkau yang melawati kami. Engkau Allah yang ada bagi kami. Dan Engkau Allah yang memberkati kami. Jadilah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pegang terus Yesus dalam hidup kami. Yang memimpin kami kepada hidup yang berpengharapan itu. Kepada hidup kekal di sorga itu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus materaikan firman itu di dalam setiap kami. Dan biarlah kami berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Dengan kami mau mengangkat tangan kami kepada Tuhan yang siap memberkati kami. Kami terima berkat yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Berkat yang indah luar biasa ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.